baru sekitar 11%-nya saja yang terairi oleh bendungan. Oleh karenanya pemirsa, bendungan menjadi salah satu fokus pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir. Total ada 61 proyek pembangunan infrastruktur bendungan di masa Presiden Joko Widodo. Nantinya 61 bendungan ini dipercaya bisa menyuplai sekitar 17.000 meter kubik per detik air untuk irigasi pertanian, lahan sawah di sekitarnya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Bendungan Karian yang terletak di kawasan Rangkas Bitung, Banten, di mana bendungan ini tidak hanya nantinya diproyeksikan untuk mengairi sejumlah wilayah sawah-sawah, mengirigasi pertanian, tetapi juga bisa menghalau banjir di wilayah lainnya. Dalam 10 tahun kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo menambahkan 61 bendungan baru. Dari tambahan tersebut, kini Indonesia memiliki setidaknya 300 bendungan yang hadir di tengah-tengah masyarakat. 8 Januari 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Karian di Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkas Bitung, Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini saya resmikan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak. Pembangunan bendungan ini sebenarnya sudah direncanakan sejak zaman Orde Baru di wilayah kepemimpinan Presiden Soeharto. Namun, baru tahun 2015, tepatnya era Presiden Joko Widodo, proyek tersebut dapat dijalankan. Bendungan Karian memiliki luas genangan seluas 1.740 hektar dari luas keseluruhan 2.170 hektar. Di luasan tersebut, total volume tampungan Bendungan Karian adalah sebesar 314,7 juta meter kubik. Pemirsa, Waduk Karian menjadi waduk ketiga terbesar di Indonesia, diresmikan pada awal tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo. Waduk multifungsi ini digadang-gadang menjadi solusi dari sejumlah masalah yang ada di wilayah Banten dan sekitarnya, mulai dari penyediaan air baku hingga banjir yang kerap melanda wilayah Lebak, Banten dan juga beberapa wilayah di sekitarnya. Kira-kira seperti apa pesona Waduk Karian dan apa saja manfaat yang diterima masyarakat dengan adanya pembangunan waduk ini? Simak penelusurannya. Kendati sawah dan petani belum menuai manfaat dari Bendungan Karian, namun aset negara peninggalan Presiden Jokowi ini sudah terbukti mampu menghalau banjir kiriman dari Bogor. Warga Rangkas Bitung yang jadi langganan banjir hebat ini kini dapat tidur tenang tanpa khawatir banjir datang. Dari dampak positifnya dari keberadaan Waduk Karian ini, yang pertama penanggulangan banjir itu sudah terbukti di 2020 banjir bandang. Untuk ke daerah hilir itu sudah tidak ada banjir lagi. Selain mampu menghalau banjir, pesona Bendungan Karian juga mampu menarik minat wisatawan. Geliat wisata yang tiba-tiba muncul sontak menjadi peluang bisnis baru bagi masyarakat setempat. Sudah mulai masyarakat menggali potensi-potensi wisata dan juga perikanan air tawar. Jadi masyarakat yang tadinya petani sekarang sudah mulai beralih menjadi nelayan air tawar. Beberapa desa, beberapa Pokdarwis sudah mengelola itu. Terus juga kulinernya sudah mulai berjalan. Dengan bertambah pengunjung, otomatis juga kami benahi untuk perparkirannya. Jadi dari mulai kuliner, perparkiran, perahu wisata, dan di sini. Ya Kang, nanti kita bisa sambil lihat-lihat di sini ya Kang. Siap. Mari. Kang. Baik, Kang. Adalah Jubaidi, salah satu contoh warga yang hidupnya berubah sejak Bendungan Karian menyapa tanah kelahirannya. Profesi lamanya sebagai buruh bambu yang hasilnya tak tentu, kini makin sejahtera karena adanya potensi wisata.
Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kang Bedi, Ya. warga Pasir Erih, Pasir Kecamatan Erih, Cimarga ya Kang ya? Kecamatan Cimarga, Desa Tambak. Desa Tambak, yang mana ini menjadi salah satu desa yang saat ini sudah tergenang untuk pembangunan waduk Karian, yang mana dulu Akang tinggal di sini ya Kang ya? Kalau Ya. boleh tahu, Akang dulu rumahnya di mana? Di sini Masih ingat ya Kang ya? masih ingat. Masih Ini ingat. ini kampung saya. Di sini di bawah kali ini ya, di bawah air. Dulu saya dilahirkan tahun 88 ya, 1988 saya dilahirkan di kampung ini. Sekarang sudah tiada. Udah Tinggal kenangan. terkenang ya. Tinggal kenangan. Oke, Kang, dulu boleh diceritain nggak waktu Akang masih tinggal di sini, kemudian sebelum adanya waduk Karian ini, Ya. Akang itu profesinya apa dan masyarakat di sini tuh mata pencahariannya rata-rata apa sih Kang? Kalau masyarakat saya ya di sini ya pencarian sehari-harinya ya kita ambil bambu atau nebang bambu, menjual bambu gitu, terus sambil tani. Tapi sekarang kalau udah kayak gini mah udah paling ada yang bikin perahu, ada yang jualan, paling warung. Oh, Kang Bedi sendiri sekarang kan jadi usaha wisata perahu ini ya Kang ya. Kalau boleh tahu dari kapan Kang? Saya bikin perahu kemarin semenjak ditutup ya September, tanggal 19 September. Beberapa bulan setelah kayak gini saya langsung bikin perahu karena sekarang sudah nggak ada, udah terendam bambunya. Oh iya, jadi beralih profesi dulunya jadi usaha pengrajin bambu, Iya. sekarang usaha wisata. Wisata. Nah, Kang, kalau boleh tahu sehari biasanya nih ada berapa pengunjung sih Kang yang naik kapal ini? Kalau hari biasa sih masih sepi gitu ya. Cuma paling kalau hari libur kayak hari Sabtu Minggu ya lumayan ada pemasukan, tapi ada pengunjung. Apalagi hari Lebaran. Hari libur Lebaran, alhamdulillah sampai hari itu nggak berhenti, perahu jalan terus gitu dari pagi. Biasanya bisa sampai paling banyak berapa, Kang? Berapa pengunjung gitu yang seharian gitu? Ya kadang dapat kadang enggak kalau sekarang ini ya, karena kan masih baru gitu kan, masih baru, tempatnya juga masih masih ngerintis ya, masih baru. Mana kadang dapat kadang enggak, kadang besar kadang enggak ada gitu. Tapi dengan adanya waduk ini, menurut Akang sendiri menambah untuk pendapatan nggak sih Kang? Kan ini kan ada beberapa kayak potensi wisata dengan adanya perahu, kemudian juga UMKM yang ada di sekitar waduk. Menurut Akang sendiri sebagai warga sini gimana? Alhamdulillah sejak ada waduk Karian atau udah kayak gini, mata pencarian ya lebih mudah lah daripada kita ngambil bambu kayak kita ngangkutin bambu ya dulu gitu. Sekarang lebih mudah ya kalau apalagi kalau udah banyak pengunjung ke sini ya mungkin ya sangat gampang cari uangnya gitu. Memang, pembangunan bendungan terbesar ketiga di Indonesia ini harus menenggelamkan 12 desa yang berada di Kecamatan Sajira, Cimarga, Maja, dan Rangkas Bitung. Namun keputusan menenggelamkan desa-desa tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya desa yang kini berada di bawah permukaan air bendungan Karian merupakan desa yang tak luput dari terjangan banjir. Ratusan ribu warga yang tinggal di desa-desa tersebut kini tinggal di tempat yang jauh lebih layak dengan modal kompensasi yang diberikan oleh pemerintah. Kalau rumah saya kan memang agak tinggi dari permukaan air, besar 30 meter. Jarangnya belum pernah lah. Cuma yang kemarin hampir-hampir rumah saya, dikarenakan rumah saya adanya tinggi dari permukaan air itu 30 itu. Tapi kalau tetangga saya sering setiap tahun hampir kena itu. Kemarin tahun awal 2020 itu yang paling parah. Warga saya pun di sini 17 rumah yang kena. Apalagi tetangga saya yang sebelah situ, Kampung Kadaluhur, semuanya rata sama air kemarin. Waktu banjir bandang tahun 2020 tanggal 1 ya hari Rabu itu. Alhamdulillah jadi solusi sekarang masyarakat merasa aman kalau dari banjir ya, kalau dari bencana kayak banjir Kali Ciberang itu sekarang udah merasa nyaman karena ada di permukaan yang tinggi sekarang. Warga saya hampir 70% ya pindah ke Kampung Harapan Jaya, Desa Pajagan. Oh, tidak jauh dari tempat ini ya? Iya, cuma nyebrang. Ini kan dulu ada jembatan di sini Pak nih, antara Kampung Sindai dan kampung saya.
Sekarang warga saya itu, saya dulunya ya, dulu saya sebagai RT terakhir ya. Nah, makanya warga saya 70% nyebrang ke desa Pejagan. Ya, alhamdulillah, kalau tempat sudah tinggal di yang aman. Bukan hal mengejutkan bagi Jubaidi bahwa kampung halamannya kini menjadi hamparan air yang luas. Pasalnya, angan-angan pembangunan bendungan ini sudah ada bahkan jauh sebelum orang tuanya meninggal dunia. Udah nyangka, karena dulu waktu saya kecil, waktu ngangun kerbau ya, bapak saya udah cerita atau nenek moyang saya udah cerita. Nanti katanya ini Kali Ciberang ini bakal jadi laut. Yang bakal jadi laut. Panjang umur, panjang alam. Ya Ciberang kayak bakal perahu, bakal jadi laut. Karena kejadian kos kieu abi teu heran, atau kaget. Tidak hanya Jubaidi, hadirnya bendungan Karian kini juga dinikmati oleh para pegiat UMKM. Ikin misalnya, seorang karyawan swasta yang rela banting setir menjadi wirausahawan di lokasi wisata Bendungan Karian. Dirinya menanam asa Bendungan Karian dapat membuat keluarganya lebih sejahtera. Alhamdulillah ya, dengan adanya Bendungan Karian ini, satu sisi masyarakat sekitar ini kehilangan mata pencarian. Yang awalnya dari bertani, berkebun, dengan adanya Bendungan Karian ini, mereka menjadi alih profesi dengan jadi menggunakan perahu ya. Ada yang alih profesi perahu, ada yang dagang warung-warungan. Dengan adanya kegiatan ini alhamdulillah sih secara penghasilan masyarakat sekitar terdampak lah ekonominya, ada peningkatan. Selama saya aktivitas warung di sini ya, alhamdulillah sih terkait hari apanya alhamdulillah ada aja setiap hari mah. Cuman kalau untuk yang lebih besar itu di hari Sabtu dan Minggu, dan libur nasional biasanya itu. Jubaidi dan Ikin hanya segelintir orang yang menerima manfaat dari proyek Bendungan Karian yang digarap oleh Presiden Joko Widodo. Hangatnya perhatian pemerintah kepada rakyat kecil kental terasa di hati mereka. Terima kasih Jokowi. Indonesia Baru, Indonesia Maju, setiap Senin sampai Jumat jam 8 malam. Hanya di BTV, televisi paling menghibur. Oh, pintar. Makanya gue mau bikin villa yang sawahnya pemandangannya hijau dan bagus. Dunia Rans, hanya di BTV, televisi paling menghibur. Katanya di kerang ini ada jini. Enggak, waktu itu lu udah pernah main sinetron masih sebelum? Belum. Itu sinetron pertama. Beda angkatan. Kita 95 mungkin 94. Oh, senior berarti dong. Ya, pemotretan. Model Ronson gitu. Trik dong. Ini trik bukan dong. Tepuk tangan buat Indra Bruckman. Sebuah cerita memiliki sisi terbaik dan istimewa. Yuk simak ulasan kami 5 mobil super mungil yang bisa dikendarai. Cerita yang beraneka ragam dari seluruh dunia yang dikemas lewat potongan video terpilih. Saksikan Top Stories hanya di BTV, televisi paling menghibur. Informasi terkini dan terupdate yang sedang viral. Liputan khusus tentang tokoh-tokoh yang viral di media sosial.
Pada hari libur minggu kemarin, Puncak Bogor menjadi salah satu destinasi wisatawan, tapi alih-alih melepas penat, yang ada mereka malah terjebak dalam kemacetan sepanjang Jalan Raya Puncak. Udah paling benar di rumah, diam. Ikuti berita viral hanya di BTV, televisi paling menghibur. Terima kasih Anda masih bersama kami di 10 tahun Jokowi. Pemirsa, selain bendungan Karian, ada juga bendungan yang tidak kalah membanggakan. Terletak di kawasan Tasikmalaya, Jawa Barat, dikerjakan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2016. Pemirsa, bendungan Lewi Keris ini akhirnya diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 29 Agustus 2024 lalu. Dan kini masuk dalam proyek strategi nasional. Pembangunan infrastruktur pengelolaan air seperti bendungan sangat dibutuhkan untuk memanfaatkan sumber daya air secara optimal. Puluhan bendungan sudah dibangun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seperti bendungan Bendo yang ada di Desa Nginden, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kini mulai dirasakan manfaatnya oleh para petani setelah beroperasi dan diresmikan oleh Jokowi pada 2021 lalu. Bendungan dengan kapasitas tampungan air sebesar 43 juta meter kubik ini berfungsi untuk mengairi lahan pertanian 7.800 hektar. Tidak hanya saluran irigasi yang ada di Ponorogo, melainkan sudah terintegrasi hingga Kabupaten Madiun. Salah satu petani yang merasakan kebermanfaatan bendungan Bendo ini adalah Sunari, warga Karanggembang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Lahannya yang sudah terintegrasi dengan saluran irigasi bendungan Bendo kini dapat ditanami padi hingga 3 kali dalam 1 tahun. Bagaimana Mbah kondisi pengairan sawah saat ini? Sudah baik semua. Pengairannya lancar. Karena Waduk Bendo sudah beroperasi? Beroperasi, ya. Sebelumnya seperti apa Mbah? Sebelah sumur sidrel. Pakai sumur pompa? Nggih, kadang nggih bang sungai nggih kadang-kadang gilir. Biaya operasinya mahal ya Mbak? Mahal. Terus setelah Waduk Bendo beroperasi seperti apa? Operasi ya lebih mudah airnya. Mudah. Kalau dulu sebelum ada Waduk Bendo beroperasi nanam apa? Seperti jagung. Jagung. Kalau karena Waduk Bendo beroperasi makanya tanahnya padi terus ya Mbak? Padi terus. Lebih menguntungkan ke petani ya Mbak? Ya, menguntungkan. Banyak ya Mbak untungnya? Banyak. Petani lain, Kuswanto, warga Ngasinan, menuturkan pada musim tanam padi ketiga seperti sekarang ini, dirinya sama sekali tidak menggunakan mesin pompa untuk mengairi sawahnya. Sebelumnya seperti apa Mbak untuk pengairan sawah ini? Ya, menggunakan diesel Mas, ya agak susah lah, ya, mahal, beli solar, itu ya waktunya agak lambat, kan ganti-ganti gitu. Sekarang sudah tidak lagi menggunakan diesel. Untuk tanam 3 kali ini enggak pakai diesel, Mas. Semua kan padi sekarang. Dulu ini kan gandum, Mas. Dulu jagung ya? Iya. Sekarang karena air mudah nanam padi. Padi 3 kali ini. Biasanya berapa kali, Mbak? 2 kali. 2 kali aja. Petani yang sudah terintegrasi dengan bendungan Bendo tidak perlu khawatir lagi. Bahkan dengan kondisi puncak musim kemarau, daya tampung air di dalam bendungan masih sekitar 50–60% dari kapasitas total bendungan. Dari bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, tim liputan BTV menuju bendungan Lewi Keris di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Bendungan Lewi Keris ini merupakan bendungan ke-45 yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Proyek pembangunan Bendungan Lewi Keris mulai dikerjakan sejak 2016 silam dan menjadikannya sebagai proyek strategis nasional yang menghabiskan anggaran 3,5 triliun rupiah, sekaligus menjadikan bendungan ini sebagai bendungan termahal yang pernah dibangun pemerintah. Pasca diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus 2024, Bendungan Lewi Keris bisa mengairi 11.000 hektar lahan pertanian dan dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air. Dari 44 bendungan yang sudah saya resmikan,
Ini adalah bendungan yang menelan biaya paling besar. 3,5 triliun, biasanya 800 miliar, 1 triliun atau 1,5 triliun. Ini sekali lagi 3,5 triliun dengan luas genangan yang juga tidak kecil, 243 hektar. Dan volume daya tampung juga sangat besar, 81 juta meter kubik air. Kita harapkan ini manfaatnya betul-betul multifungsi, baik untuk air baku, baik untuk air irigasi, baik untuk pengendalian banjir dan juga pembangkit listrik. Bendungan Laukeris baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus 2024 yang lalu. Bendungan ini biaya pembangunannya termahal dengan menelan biaya 3,5 triliun dan digadang-gadang akan mengairi area pertanian seluas 11.000 hektar. Saya berserta dengan juru kamera Hilman Paraitno akan menelusuri sejauh mana kemudian bendungan ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Mari ikuti saya. Bendungan Leuwikeris memiliki luas genangan 243 hektar dan volume daya tampung sebesar 81 juta meter kubik dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan air dari Sungai Citandui. Dengan volume air yang ditampung sebesar ini, bendungan diharapkan bisa menjadi multifungsi seperti untuk penyediaan air baku, air irigasi, pengendali banjir, hingga pembangkit listrik. Di Jawa Barat sendiri ada 6 bendungan yang telah beroperasi dan 1 bendungan yaitu Leuwikeris diproyeksikan segera beroperasi pada Oktober mendatang. Leuwikeris merupakan bendungan pertama di Parahyangan Timur. Perannya sangat dibutuhkan untuk membantu mengairi lahan pertanian warga. Seberapa bermanfaat kehadiran bendungan ini, saya pun bertemu dengan warga desa Ancol yang lokasinya tak jauh dari bendungan Leuwikeris. Mayoritas warga desa Ancol menggantungkan hidupnya dengan bertani seperti yang dilakukan Ujang. Sudah puluhan tahun lamanya, Ujang mengolah sawah miliknya ini untuk menghidupi kebutuhan keluarga. Sekilas tak ada yang salah dari hamparan hijau sawah milik Ujang. Namun siapa sangka Ujang selalu khawatir tiap kali musim kemarau tiba. Bagaimana tidak, sawahnya seringkali tak terairi dan menyebabkan kekeringan. Gagal panen pun pernah ia rasakan. Namun kini, Ujang bisa bernafas lega. Kehadiran bendungan Leuwikeris baginya adalah solusi dari ancaman gagal panen yang menghantuinya selama ini. Jadi alhamdulillah sudah adanya bendungan, daya saya jadi rame, kan ladang-ladang ini jadi airnya terbantu itu karena itu bendungannya belum kalau penuh itu ya peluhnya masih kena di bawah. Kalau pelumanya itu bendungan udah atas pasti ke sini kan airnya bisa menonjol. Ini kan walungannya berarti artinya walungan itu kalau anaknya itu apa? Anak sungai itu yang dibendung walungan ini gitu. Kalau untuk Abah ya. Jadi menurut Abah dengan adanya bendungan ini bisa membantu petani. Membantu petani alhamdulillah. Ujang sangat bersyukur lahan pertaniannya akan tumbuh subur dan hasil panen akan berlimpah setelah bendungan Leuwikeris ini beroperasi. Ia pun menunggu waktu itu tiba. Lalu sekarang itu kan bendungan itu kan menghasilkan nantinya bisa petani-petani bisa jadi maju gitu ya. Alhamdulillah Pak Abah. Terima kasih kepada Bapak Jokowi. Aku diberikan apa ini? Iya warisan bendungan yang
bagus ya. Itu. Jadi bermanfaat ya? Manfaat, alhamdulillah. Kehadiran Bendungan Lewi Keris juga membuka peluang bagi warga desa Ancol untuk membangun desa wisata. Pemandangan yang indah dan sejuknya udara menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Kedepannya, Karang Taruna Desa bahkan akan berperan untuk mengelola potensi wisata di Bendungan Lewi Keris ini. Firman pun menceritakannya kepada saya. Dari Bendungan Lewi Keris ini, aktivitas Karang Taruna di Desa Ancol sendiri ini aktivitasnya itu udah jadi terarah. Arahnya itu mungkin ke pengelolaan sumber daya manusia sama sumber daya alamnya ini. Jadi penataan sumber daya alam untuk desa wisata itu arahnya mungkin bisa lebih progresif lah nanti ke depannya, mudah-mudahan seperti itu. Tapi ini juga tak lebih dari dukungan pemerintah setempat. Meskipun sudah diresmikan, Bendungan Lewi Keris belum beroperasi secara optimal karena masih dilakukan penggedagan awal atau impounding dengan cara menutup terowongan-terowongan pengelek air Sungai Citanduy. Ditargetkan 21 Oktober mendatang, debit air sudah mulai penuh dan melimpah. Jadi ini sekarang Lewi Keris sedang dalam masa pengisian waduk. Jadi elevasi muka air itu setiap hari naik antara 0,6 sampai 1 meter. Jadi naik pengisian. Nah, direncanakan nanti tanggal 21 Oktober baru waduk ini akan penuh dan melimpas. Full dan melimpas. Nah, sekarang masyarakat karena cukup lama menanti, ini kita bisa perhatikan cukup banyak masyarakat yang sudah mulai berdatangan di sekitar Lewi Keris ini. Dan ini pasti jadi daya tarik wisata. Yang pertama langsung akan berdampak ke masyarakat. Ada beberapa fungsi. Yang pertama dia pariwisata, ini pasti langsung berdampak langsung. Yang kedua irigasi, ini kan dia akan mengairi sawah seluas 11.000 hektar. Nah kemudian dia juga ada potensi untuk listrik PLTA. Jadi akan ada penambahan itu 2 kali 10 megawatt, 20 megawatt. Kemudian ini tersedia juga air baku yang bisa dikonsumsi masyarakat ya melalui PDAM itu kurang lebih 845 liter per detik. Belum sebulan pasca diresmikan, harapan dan optimisme tergambar dari masyarakat akan kehadiran Bendungan Lewi Keris. Hal ini pun sekaligus menunjukkan komitmen dan keseriusan selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengelola sumber daya air dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun Bendungan Lewi Keris ini belum beroperasi secara optimal karena masih menunggu debit airnya naik, tapi masyarakat ini menyambut positif dan juga optimis bahwa bendungan ini akan dapat mengairi aliran pertanian mereka dan juga bisa mengembangkan desa wisata dan juga masyarakat sekitar ini terlibat untuk membangun desa. Dari Ciamis, Jawa Barat, Riki Harahap, Hilman Praitno, BTV melaporkan. Pemerintahan Jokowi telah menjadi tonggak sejarah besar dalam proyek pembangunan di tanah air. Dengan komitmen yang besar terhadap pembangunan infrastruktur ini, Jokowi tidak hanya meninggalkan infrastruktur modern, tetapi juga menjadi legasi, menjadi warisan untuk pembangunan di masa mendatang. Saya Agung Hardiansyah pamit, sampai jumpa lagi di 10 tahun Jokowi.